Untuk kasus Asasara terkait dengan adanya laporan atau permohonan kepada Komnas Anak ke Bang Aris Sirait, sampai hari ini tidak ada update-nya. Kami sudah menghubungi Bang Aris, tidak ada balasannya juga. Seperti apa keputusannya dari Bang Aris, tindak lanjut berikutnya kami juga tidak ada update-nya sama sekali. Bang Kasman, mungkin boleh diupdate perkembangan kasus Mbak Asasara sudah bagaimana? Ya, untuk kasus Asasara terkait dengan adanya laporan atau permohonan kepada Komnas Anak ke Bang Aris Sirait, sampai hari ini tidak ada update-nya. Kami sudah menghubungi Bang Aris, tidak ada balasannya juga. Seperti apa keputusannya dari Bang Aris, tindak lanjut berikutnya kami juga tidak ada update-nya sama sekali. Nah, ini sebenarnya kedudukan Bang Aris dalam posisi sebagai institusi atau lembaga seperti apa nih? Nggak dihormati dan nggak dihargain oleh pemohon sendiri. Kabar Asa sakit Bang, mungkin boleh diupdate Bang, sakit apa? Iya, Mbak Asa ada sakit biasalah. Ibu yang mendengarkan anaknya yang makin kesini makin kurang baik kabarnya, dalam arti bukan sehat kesehatannya ya. Yang makin kesini makin terbatas komunikasinya, dan yang makin kesini sama sekali ditutup komunikasinya. Nah, Mbak Asa juga menyampaikan kepada saya bahwa anaknya ini lebih kurang 3 minggu ini sudah tidak sekolah gitu. Alasannya apa, seperti apa tidak kami tahu pasti. Tapi dari pihak sekolahnya, anak dua-duanya tidak sekolah. Dan pihak sekolah juga udah visit home ke rumah bapaknya, tetapi tidak diberikan informasi yang jelas seperti apa, kira-kira begitu. Nah, mendengar hal itu Asasara tentu ya terbebani ya, namanya sebagai orang tua ya. Kenapa anak tidak sekolah? Seperti apa? Terus masa depannya bagaimana nih? Ini kan sudah tidak baik. Ini juga yang akan kami nantinya mengambil suatu sikap yang tegas juga ya. Karena walaupun gimana pun Mbak Asa sebagai pemegang hak asuh anak berdasarkan putusan pengadilan harus bisa melindungi anak dari persoalan-persoalan seperti ini, pendidikannya. Karena di dalam putusan pengadilan itu kan bahwa pendidikan anak itu walaupun orang tuanya berpisah harus dijamin gitu sampai dengan anak itu berusia dewasa atau sampai tertinggi seperti apa. Kabar Asa mengalami stres, itu benar gak sih Bang? Stres sudah pasti. Karena saya juga ketemu terakhir kelihatan murung ya, sebagai hati seorang ibu ya. Saya tahu pasti seperti apa penderitaan batin beliau. Karena sebagai manusia biasa mungkin dia bisa tertawa, mungkin dia bisa menyembunyikan segala permasalahan dan problem dalam hidupnya. Tetapi kalau kita melihat dari secara batinnya, kita bisa tahu gimana rasanya beliau tersiksa, dalam artian ya namanya nggak ketemu anak gitu. Ini kan anak kandung, bukan anak angkat gitu. Gitu, oke Bang. Kabarnya mau ada rencana mau ke Komnas Anak, betul gak sih Bang? Pasti, insya Allah nanti kami akan coba melihat beberapa hari ke depan ini seperti apa ke beberapa institusi yang terkait lah untuk meminta perlindungan baik hak anak maupun hak Mbak Asa sebagai pemegang hak asuh seorang ibu ya. Kami sudah berdiskusi banyak hal sebenarnya tentang itu, termasuk bagaimana menerapkan agar putusan pengadilan itu dipatuhi oleh para pihak. Adanya putusan pengadilan itu sebagai perintah undang-undang dan levelnya dalam peraturan perundang-undangan itu sama dengan undang-undang, harus dipatuhi. Ingat itu, bagi siapapun para pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan itu pidana. Oke Bang. Update Mbak Asa sendiri kondisinya sekarang seperti apa Bang? Ya itu tadi, kondisinya kurang baik-baik saja Mbak Asanya. Tetapi cerita ke saya tuh lebih kepada psikologisnya ke anak ya. Salah satu yang memberatkan Mbak Asa itu tidak bisa membayangkan dan menerima kenapa anaknya tidak disuruh sekolah gitu. Padahal sekolah itu Mbak Asa yang biayain, di tempat sekolah yang baik menurut Mbak Asa, dan sekolah itu ya kategori sekolah favorit gitu. Kenapa sekarang anaknya tidak mau sekolah? Oke Bang. Komunikasi terakhir Mbak Asa dengan anak seperti apa Bang? Mungkin melalui siapa dan bagaimana?
Ya komunikasi terakhir memang hanya by chat aja, tetapi tidak bisa mendapatkan informasi yang banyak dari seorang anak. Tidak bisa mendapatkan hal-hal detail, alasan-alasan kenapa tidak sekolah, kesehatannya bagaimana, kelangsungan hidup di sana bagaimana. Karena memang dikunci anak-anak itu. Tidak boleh ada satu orang pun yang boleh masuk. Kan bingung juga. Kita mau melakukan acara brutalisme, ya nggak mungkin juga kan. Kita menghormati dan taat hukum. Dan saya selalu melarang bahasa seperti itu. Gitu. Harapannya mungkin Bang, dan ke depan langkah-langkahnya akan seperti apa Bang? Kalau dari harapan dari saya, karena memang saya kenal juga mantan suaminya, saya kenal Mbak Asa udah lama juga. Harapan dari saya, tetaplah berbicara, tetaplah komunikasi dua arah demi kebaikan anak. Harus ada jalan keluar yang harus disepakati secara bersama dan tidak harus disepakati secara hukum terkait dengan anak. Bukan kita semuanya harus dalam proses hukum atau koridor hukum, tetapi kalau bisa dimusyawarahkan antara Mbak Asa dengan mantan suaminya demi kepentingan anak, kesehatan anak, pendidikan anak, tentang kehidupan anak yang layak seperti apa, dikomunikasikan seperti awal-awal terjadinya perceraian. Oke, cukup. Terima kasih Abang. Nantinya Kirim somasi dulu. kirim somasi dulu mempertanyakan itu. Mbak Asa tidak tanggapi, kita ke Komnas Anak, Komnas Perempuan, dan minta permohonan eksekusi putusan pengadilan. Jadi kan putusan pengadilan itu dalam setiap sengketa kan kelihatan kan. Jadi bukan hanya putusan gitu doang, baru bisa ditempati yang menang. Nah itu juga begitu. Apakah eksekusi terhadap anak? Tidak, bukan anak yang kita eksekusi, tapi mantan suami Asa Sarah dieksekusi oleh pengadilan untuk memaksa serahkan anak.